payback period merupakan salah satu istilah yang sudah cukup familiar bagi Anda yang berkecimpung di bidang ekonomi. Menurut sejumlah ahli ekonomi, istilah payback period adalah merujuk pada pengembalian suatu modal investasi yang sudah diberikan melalui keuntungan dalam kisaran waktu tertentu. Pengembalian dana ini diperoleh berdasarkan proyek yang telah dikerjakan. Pengertian payback period. Secara umum, arti dari payback period dapat diartikan sebagai pengembalian modal investasi dalam jangka waktu tertentu. Istilah ini merujuk kepada periode maupun jumlah tahun yang dibutuhkan guna mengembalikan nilai investasi semula. Tidak heran, rasanya apabila dalam bahasa Indonesia, istilah ini lebih dikenal dengan sebutan pengembalian modal. Tiap-tiap investor beserta dengan pengusaha kerap kali menggunakan istilah pengembalian modal ini guna menentukan pengembalian keputusan investasi. Keputusan tersebutlah yang menjadi penentu apakah hendak melakukan investasi modalnya pada suatu proyek atau tidak. Biasanya, para investor dan pengusaha cenderung kurang berminat dalam proyek yang payback time-nya yang begitu lama. Kelebihan daripada payback period yang pertama, mengetahui kurun waktu pengembalian dana investasi. Pengadaan pada suatu proyek yang dilakukan oleh suatu perusahaan bisa dihitung dengan mudah dari berapa lama bisnis berjalan dari awal hingga berakhir. Kemudian yang kedua, memilih proyek. Yang ketiga, sangat mudah dan sederhana. Yang keempat, mempertimbangkan segala risiko. Dengan menggunakan rumus perhitungan-perhitungan, maka dengan mudah memilih proyek yang lebih mampu mengembalikan dana dalam kurun waktu yang cepat. Kemudian, kekurangan payback period. Yang pertama, periode pengembalian tidak menghitung nilai waktu dari uang yang merupakan kelemahan serius karena dapat menyebabkan keputusan yang salah. Variasi metode pengembalian yang mencoba untuk mengatasi kekurangan ini disebut dengan metode periode pengembalian diskon. Yang kedua, payback period tidak memperhitungkan arus kas yang terjadi setelah periode pengembalian. Ini berarti bahwa proyek yang memiliki arus kas masuk sangat baik, tetapi di luar periode pengembaliannya dapat diabaikan. Cara menghitung payback period adalah dengan membagikan besaran nilai investasi atau cost of investment dengan jumlah aliran kas neto yang telah masuk setiap tahunnya atau annual net cash flow. Perhitungan pengembalian modal ini menggunakan rumus tertentu yang telah ditentukan. Kita perlu mencermati perhitungan pengembalian modal investasi dengan baik agar tidak terjadi kekeliruan. Guna menghitung pengembalian modal investasi suatu perusahaan, kita perlu menggunakan rumus tertentu. Adapun rumus periode dari pengembalian modal apabila arus kas setiap tahunnya berbeda adalah PP sama dengan N ditambah dalam buka kurung A kurang B tutup kurung dibagi dengan buka kurung C kurang B tutup kurung dan dikali dengan 1 tahun. Untuk PP itu sendiri adalah pengembalian modal, N adalah tahun terakhir saat jumlah besaran arus kas masih belum dapat menutup besaran investasi semula. A. Jumlah besaran investasi semula
B adalah besaran total kumulatif dari arus kas pada periode tahun ke N. C. Besaran total kumulatif dari arus kas pada periode tahun ke N. Namun, apabila periode pengembalian modal investasi memiliki arus kas setiap tahun yang sama, maka didapatlah rumus berikut. PP sama dengan jumlah investasi semula per besaran arus kas dikali 1 tahun. Jika berdasarkan rumus tersebut didapatkan periode pengembalian yang lebih cepat, maka berarti besaran PP tersebut masuk ke dalam kategori layak. Namun, apabila justru yang terjadi adalah sebaliknya, yakni kisaran periode pengembalian modal dirasa lebih lama, maka hal tersebut masuk ke dalam kategori tidak layak. Apabila usulan proyek investasi lebih dari 1, maka periode pengembalian menjadi lebih cepat. Adapun contoh kasus payback period. Guna memperjelas pengetahuan Anda terkait pengambilan modal, maka coba amati contoh kasus berikut ini. PT Max Indonesia melakukan sebuah investasi dengan besaran 50 juta rupiah. Adapun jumlah proket per tahun adalah 25 juta rupiah. Maka didapat periode pengambilan modal adalah sebagai berikut. Yang pertama, PP atau besaran total investasi awal per besaran jumlah arus kas kali 1 tahun. PP sama dengan 50 juta rupiah per 25 juta rupiah dikali 1 tahun. Sama dengan 2 tahun. Periode pengambilan modal yang diperoleh oleh PT Max Indonesia usai menginvestasikan jumlah dana ialah 2 tahun. Hal ini bermakna bahwa uang yang bertanam di dalam suatu aktiva ialah 50 juta rupiah dan dapat diambil kembali dalam kisaran waktu 2 tahun. Lantas, bagaimana contoh periode pengambilan modal yang mempunyai arus kas tiap tahun berbeda? Misalnya, PT Jaya Mandiri melakukan sebuah investasi dengan besaran 100 juta rupiah dalam aktiva tetap dengan ketentuan sejumlah proket kumulatif sebagai berikut. 1. 50 juta rupiah. 2. 50 juta rupiah dan 50 juta rupiah. Yang kedua, 40 juta rupiah di harga 90 juta. Yang ketiga, 30 juta rupiah di harga 120 juta rupiah. Yang keempat, 20 juta rupiah menjadi 140 juta rupiah. Maka didapatlah sebuah periode pengambilan modal sebagai berikut. 2 PP sama dengan 2 tambah 100 juta rupiah dikurang 90 juta rupiah per 200 juta rupiah dikurang 90 juta rupiah dikali 1 tahun. PP sama dengan 2 tahun ditambah dengan 10 juta rupiah per 30 juta rupiah kali 1 tahun. Sama dengan 2,33 tahun atau sekitar 2 tahun lebih 4 bulan. Investasi yang tepat untuk dilakukan oleh perusahaan, sehingga perusahaan bisa mendapatkan keuntungan dan pengembalian modal yang maksimal.